Sidang PPKI merupakan salah satu tahap paling penting dalam sejarah berdirinya negara Indonesia. Melalui sidang inilah bangsa Indonesia mulai menyusun sistem pemerintahan yang lengkap setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tanpa sidang ini, Indonesia hanya akan menjadi negara yang merdeka secara simbolis, tetapi belum memiliki struktur pemerintahan yang jelas. Oleh karena itu, sidang PPKI menjadi langkah awal pembentukan negara Indonesia modern. Pada tahun 1945, situasi dunia sedang berubah akibat Perang Dunia Kedua. Kekaisaran Jepang yang sebelumnya menguasai Indonesia akhirnya mengalami kekalahan setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kekalahan Jepang menyebabkan kekuasaan mereka di Indonesia melemah. Dalam keadaan tersebut, para pemimpin bangsa Indonesia melihat peluang besar untuk segera mendirikan negara merdeka. Sebelumnya, Jepang telah membentuk sebuah badan bernama BPUPKI untuk mempelajari persiapan kemerdekaan. Setelah tugas BPUPKI selesai, dibentuklah PPKI yang bertugas mengesahkan hasil persiapan dan membentuk pemerintahan Indonesia. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta, bangsa Indonesia secara resmi menyatakan diri sebagai negara merdeka. Namun kemerdekaan saja belum cukup. Negara baru membutuhkan dasar hukum negara, pemimpin pemerintahan, pembagian wilayah, kementerian, sistem keamanan. Sidang PPKI pertama 18 Agustus tahun 1945. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Hanya satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, sidang ini menghasilkan beberapa keputusan yang sangat penting. Keputusan pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi resmi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar ini berisi aturan dasar tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Namun, sebelum disahkan, terjadi perubahan pada sila pertama yang sebelumnya tercantum dalam Piagam Jakarta. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Langkah ini menunjukkan bahwa para pemimpin bangsa memiliki jiwa persatuan dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sidang yang sama, PPKI juga memilih presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Melalui keputusan bersama seluruh peserta sidang, dipilih Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan secara aklamasi, yaitu tanpa pemungutan suara, karena seluruh peserta sidang sepakat bahwa kedua tokoh tersebut adalah pemimpin yang tepat. Pembentukan Komite Nasional. Selain memilih presiden dan wakil presiden, sidang juga memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia. Komite ini bertugas membantu presiden sebelum terbentuknya parlemen atau DPR. Pembentukan komite ini sangat penting karena negara membutuhkan lembaga yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat serta membantu menjalankan pemerintahan. Sidang PPKI memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Melalui sidang ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar, Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden, Indonesia memiliki pembagian wilayah, Indonesia memiliki kementerian, Indonesia memiliki lembaga keamanan. Semua keputusan tersebut menjadi fondasi berdirinya negara Indonesia. Dari seluruh rangkaian sidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPKI berperan sangat penting dalam menyempurnakan kemerdekaan Indonesia. Jika proklamasi adalah pintu kemerdekaan, maka sidang PPKI adalah fondasi yang memperkuat berdirinya negara. Oleh karena itu, sidang PPKI harus selalu dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.